saya cuma jadi tambahan aja lah gitu ya. Mungkin nah saya di sini sama seperti teman-teman yang lain nih dari mungkin Pak Desman di awal-awal gitu ya. Terus kemudian ada Bu Mutia gitu, ada Pak Edwin gitu ya. Nah ini saya dosen BINUS juga, Bidang Nusantara juga, dan gugusnya adalah di BINUS Entrepreneurship Center gitu. Nah ini di BINUS Entrepreneurship Center ini unitnya sih sebenarnya mengelola beberapa mahasiswa di mata kuliah entrepreneurship gitu ya. Nah ini juga ada kesempatan juga nih sama ketemu sama Bapak Ibu nih dalam yang udah menjalankan suatu bisnis, pasti udah ada yang besar lah ya gitu ya, seperti itu gitu. Nah apakah screen saya sudah terlihat, Bu? Sudah, Bapak Pak. Ibu? Udah ya? Oke. Oke. Ya, terus terang saya nggak bisa ngelihat chatnya, jadi saya lihat screen-nya aja. Nah, oke. Jadi mungkin saya boleh kenalan dulu nih, Bu. Ada Bu Tia, ada Pak Dindin gitu, ada Bu Helena gitu ya. Nah mungkin mulai pertama mungkin saya pengen tanya dulu nih kira-kira Bu Tia apa ada di situ, Bu? Ada Bu Tia, ada yang Pak. Nah, Bu Tia posisi di mana, Bu ya? Di Jakarta apa di jalan usaha apa ya, Bu? Oh, sekarang di Bogor. Usahanya apa, Bu? Pasti ada usahanya nih atau apa belum? Oke. Bu Tia belum ya? Oke. Wah, minyak atsiri ini berarti minyak ini ya, Bu ya, apa namanya? Untuk apa namanya itu? Apa namanya, aroma untuk yang buat wangi gitu ya, Bu ya. Nah ini diversifikasi makanan beku juga nih, waduh ini semua dalam pandemi ini. Oke. Nah ini minyak atsiri ini juga mungkin yang kalau nggak salah nih jadi apa namanya bahan lokal yang memang potensial sekali nih untuk dikembangkan di Indonesia nih, karena banyak juga yang sentra-sentra yang ada di lokal, tapi kita malah kalah nih sama yang punya brand-brand besar seperti yang di luar negeri gitu ya, Bu ya. Padahal sih di sini yang bahannya seperti di sini ya, ya di Indonesia yang ini seperti wah ini ya, eukaliptus ya, Bu ya, digantungin di leher nih, Bu ya. supaya anti COVID nih sepertinya gitu. Oke. Thank you, Bu Tia. Kalau Pak, ini ada Pak Dindin saja, apa boleh sharing Pak? Kira-kira Bapak di mana posisinya Pak? Oh Pak Dindin belum ada nih ya. Oke, Bu Helena, Pak Budiman. Oke, mungkin paralel saya share aja kali ya di sedikit. Oke. Nah, nanti mungkin kita saya nggak sampai habis, maksudnya nanti Bapak Ibu cut aja atau tanyakan aja, atau kira-kira Bapak mau kasih inputan aja, karena kita proses sharing lah seperti ini gitu ya di sini. Ya silakan. Oke, sesuai dengan agenda hari ini, di sesi ini saya memberikan sedikit materi mengenai strategi pemasaran, gitu. Strategi pemasaran yang terutama untuk UKM nih, untuk UKM yang mungkin Bapak Ibu sebenarnya udah ngerti lah ya, seperti ngerti, tapi tujuan untuk saya sharing di strategi pemasaran ini mungkin di sini juga materi ini jadi sharing dari Bapak Ibu juga, atau mungkin saya juga bisa share mengenai apa yang ada di luar sana, atau dari materi yang biasa kita share ke beberapa mahasiswa gitu. Seperti itu. Nah,
ini jadi mungkin selepas sesi ini, jadi saya juga dapat insight dari Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan bisa juga nih dapat insight juga dari sedikit materi yang mungkin sedikit saja yang kira-kira bisa jadi tambahan buat Bapak Ibu menjalankan usahanya supaya lebih gede lagi gitu ya. Kita juga kan tadi kan banyak yang udah ada usaha dan segala macam gitu ya. Nah, kita di strategi pemasaran, jadi mungkin Bapak Ibu udah tahu lah ya, mungkin kita udah di sini apalagi di era sekarang gitu ya, di semua orang udah pegang gadget gitu ya, pegang udah terekspos di sosial media gitu, exposure-nya udah kena lah ya, udah banyak gitu ya. Jadi di sosial media ini banyak orang yang melakukan penjualan gitu ya. Mungkin kita berkembang lah ya, zaman dulu tuh dari yang dulunya era-eranya jualan lewat lewat SMS aja gitu ya, kemudian melangkah ke BBM gitu ya zaman dulu gitu ya, BlackBerry Messenger gitu ya. Nah, mereka dulu kita juga punya status di BBM atau punya ada marketplace di situ gitu ya dulu gitu ya. Terus kemudian lari ke messaging service lain seperti WhatsApp, dan mungkin ada platform-platform sosial media yang ada gitu, dari mungkin zaman dulu ada MyPlace, ada ada Faster, ada macam-macam lah gitu ya, dan semua mungkin menjadi bantuan sebagai enabler kita, teknologi itu sebagai membantu kita melakukan promosi gitu ya, membantu kita menjalankan bisnis yang satunya adalah promosi gitu. Nah, promosi ini sebenarnya banyak nih sebenarnya, Bapak Ibu juga mungkin banyak contohnya kali di Instagram seperti contoh. Yang contohnya Instagram jadi sebagai etalase produk, dan sebagai media engagement sama si customer gitu ya, sama si calon klien atau calon customer gitu, seperti itu. Saya nggak begitu tahu detail Bapak Ibu melakukan bisnis apa, tapi mungkin kita bisa sama-sama lah gitu ya, saling mengisi. Nah, sebenarnya yang bisa saya share ini mungkin di materi ini dengan marketing ini saya mengupas sedikit tentang 7P gitu ya. Jadi dari kegiatan pemasaran ini dikenal konsep 7P, yaitu di sini ada 4-nya. Jadi dulu ini berkembang dari 4P, dari product, price, promotion, and place gitu ya. Yang mungkin yang Bapak Ibu lihat di Instagram ini, mungkin banyak orang-orang usaha yang melakukan promosi gitu ya, Tapi promosi ini adalah salah satunya sebenarnya, kegiatan marketing dalam suatu produk gitu ya. Gitu ya, mungkin kita kegiatan marketing ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk agar Bapak Ibu mungkin produknya atau jasanya gitu dikenal sama customer gitu. Nah, gitu. Setelah kita memiliki produk gitu ya, terus kemudian kita pasti nggak boleh tahu gitu aja gitu ya, diem gitu aja. Dulu mungkin saya juga sharing juga nih, dulu pernah saya juga punya bisnis gitu ya, saya punya produk gitu ya, produknya udah saya create gitu ya, domainnya juga, dan domainnya itu juga gampang nih di search di Google gitu ya, keywordnya gampang sekali gitu ya. Jadi kalau keyword Bapak Ibu ketik gitu ya, nah itu pasti ketemu nih di page pertama Google gitu yang Bapak Ibu search gitu ya. Tapi itu kurang cukup juga ternyata gitu ya. Tapi kalau itu kan itu adalah Bapak Ibu udah tahu dulu mau cari apa, terus keywordnya apa, baru ketemu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu mau cari apa gitu kan, kita harus melakukan aktivitas marketing yang lain seperti itu. Nah, itu adalah salah satunya sebenarnya gitu ya.
Nah, 4P ini sebenarnya 4P ini mungkin berkembang gitu yang Bapak Ibu kenal mungkin jadi 7P gitu ya. Pertama jadi 7P. Nah, ini adalah marketing mix gitu. Nah, ini marketing mix ini adalah strategi pemasaran yang mungkin semua orang lakukan gitu ya. Semua orang lakukan dan nggak dari UKM sampai perusahaan besar juga gitu ya. Perusahaan kecil, perusahaan besar, personal bisnis gitu ya. Atau bisnis yang sudah besar pasti dia melakukan marketing mix, proses pengembangan bisnis dengan melakukan strategi marketing yang mengkomunikasikan dengan 7 komponen P tadi gitu ya. Dari yang tadi dari sebelumnya adalah 4P, jadi product, price, promotion, dan place. Jadi sekarang jadi 7P, dan ini juga mungkin juga Bapak Ibu juga mungkin juga pernah ngebaca juga bahwa ini juga berkembang lagi gitu ya. Jadi di sisi customer-nya, kalau ini kan dari sisi produsennya atau pemilik bisnis seperti gitu ya. Nah, yang di sisi customer-nya apa yang mereka mauin tuh pengembangan dari sini. Nah, seperti itu. Jadi layaknya seorang pebisnis atau yang punya usaha gitu tadi mungkin di sesi sebelumnya mungkin Pak Edwin juga mengulas sedikit materi tentang inovasi gitu ya. Kita juga nggak boleh berhenti berinovasi gitu ya, karena punya produk life cycle itu pasti punya siklusnya gitu ya. Tadi ada siklusnya dari orang yang nggak tahu jadi tahu gitu ya, sampai top laku banget akhirnya turun gitu ya. Di mungkin tadi dicontohkan persaingan bisnis atau strategi bisnisnya perusahaan macam-macam gitu ya. Nah, sebagai pemilik usaha juga nggak boleh berhenti berinovasi, tapi juga nggak boleh berhenti juga melakukan strategi marketing juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi marketing ini seperti aktivitas yang nggak berhenti gitu ya. Seperti kita harus melakukan yang namanya kalau misalnya kita sebagai contohnya kalau kita mau tujuan kita berbisnis usaha itu akan usahanya dilaku gitu ya. Kita mau tujuannya ke Bandung, nah gitu ya. Nah, ke Bandung ini kan selama ke jalan ke Bandung ini kita harus melakukan apa? Misalnya kita naik mobil, strateginya apa lewat Puncak, apa lewat Cipularang gitu ya. Apa lewat tol, apa naik pesawat gitu kan. Nah, ini kira-kira selama perjalanan itu kita harus melakukan beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini yang contohnya sebagai contoh dari 7P ini adalah produk gitu. Nah, ini adalah produk per P yang pertama gitu ya. Nah, di P pertama mungkin Bapak Ibu masing-masing udah punya produk lah ya, punya produk gitu ya, punya jasa, apa yang punya bisnis misalnya kita muncul dari bisnis yang biasa Bapak Ibu ketahui sebelumnya gitu ya, apa Bapak Ibu punya kehebatan skill memasak gitu ya, membuat menu atau membuat produk frozen food yang kira-kira jadi idola di selama pandemi ini misalnya gitu ya. Pengalaman saya selama pandemi ini banyak produk-produk inovatif yang tentang makanan nih, contohnya tadi kan kalau tadi diulas sedikit inovasi gitu ya tadi. Nah, ini contohnya kalau makanan mungkin banyak juga sekarang yang makanan kemarin saya malah beli, istri saya sih sebenarnya beli produk makanya somai mentai gitu ya, dimsum mentai. Nah, itu. Jadi kan inovatif gitu ya. Jadi produk yang tadinya sendiri-sendiri terus akhirnya dikomunikasikan gitu, dikombinasi jadi satu produk yang lebih inovatif lagi gitu ya. Itu dari sisi produk gitu ya. Produk itu kalau di selain rasa gitu ya, selain ini mungkin dari kita lihat dari kemasannya gitu, dari produk. Jadi dari desain kemasan misalnya, kemasan mungkin ada kemasan yang lebih kira-kira customer friendly, misalnya bentuknya adalah
yang kira-kira gampang dilipat, gampang dibawa, atau menggunakan kemasan yang apa namanya eco-friendly gitu. Nah ini itu inovasi-inovasi yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya sih tergantung customer target market gitu ya. Teman-teman Bapak Ibu mungkin harus tahu nih pertama nih target market itu siapa gitu ya. Target marketnya siapa gitu ya, baru Bapak Ibu bisa melakukan strategi marketing yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Contohnya misalnya kalau misalnya strategi marketingnya target marketnya kaum baby boomers atau orang tua, mungkin masalah apa namanya kalau di sini disebutnya ada teknologi gitu, mungkin teknologi kurang cocok misalnya gitu ya, atau packaging yang menggunakan eco-friendly gitu mungkin kurang cocok misalnya seperti itu ya. Mereka lebih percaya sama brand-brand yang udah ada gitu ya, seperti itu. Jadi intinya sih tergantung target market gitu ya. Atau kemudian produk itu sisinya mungkin brand gitu ya, branding merek gitu. Nah jadi pasti Bapak Ibu juga punya dengan sisi produk pasti punya brand kan gitu ya, atau merek gitu ya yang kira-kira jadi pembeda, faktor pembeda Bapak Ibu melakukan usaha dan kira-kira brand ini nanti kita ulas di belakangnya gitu ya. Atau produk ini adalah jaminan kualitas, misalnya jaminan kualitas produk yang kira-kira dari produsen yang ada misalnya gitu ya. Nah, balik lagi ke target market gitu ya. Target market A, B, dan C mungkin beda-beda gitu ya ininya sukanya gitu. Brandingnya juga beda-beda gitu seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian harga gitu ya. Jadi mungkin apa namanya di zaman sekarang mungkin harga juga salah satu faktor yang kira-kira jadi masalah juga nih. Kadang-kadang kan kalau zaman dulu kita nggak punya referensi harga. Kalau sekarang kita bisa melakukan searching di Google gitu ya, kita tahu dari berbagai macam marketplace, sampai ada marketplace yang dari China dan harganya bisa ketahuan nih, harga importnya berapa dan segala macam gitu ya. Nah, karena kita di apa namanya di negara kita sangat besar gitu ya. Nah, ini kira-kira faktor pengiriman ini juga jadi apa namanya? Jadi intinya jadi kunci juga seperti itu. Tapi itu juga bisa kita lakukan inovasi. Misalnya contohnya kalau Bapak Ibu punya bisnis makanan, mungkin kita sekarang di sini di apa namanya ada beberapa platform yang sharing yang apa namanya makanan kitchennya gitu, cloud kitchen gitu ya, kitchennya di share gitu untuk beberapa produk gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu tergabung dalam satu platform e-commerce atau misalnya Grab gitu ya, nanti Bapak Ibu juga bisa beli kan gitu ya produknya, tapi Bapak Ibu juga nggak punya kitchennya yang ada di sekitar customer yang Bapak Ibu tuju gitu kan, seperti itu. Nah itu kan inovasi-inovasi juga gitu ya. Ini yang kita bisa diakalin juga seperti itu gitu ya. Jadi nah ini juga dengan strategi pasar dengan melakukan harga gitu ya, mungkin banyak juga yang kita lakukan strateginya. Misalnya contohnya mungkin banyak juga Bapak Ibu juga udah tahu lah ya, kalau misalnya belanja gitu ya, banyak ada juga strategi yang mengurangnya angka di sebelah kiri yang supaya lebih murah gitu ya, atau angka penjualan atau shippingnya atau apa namanya pengiriman harganya dipisah gitu ya dengan angka apa namanya angka harga jualnya seperti itu gitu ya, seperti atau font kecil untuk harga, promonya barangnya warnanya kira-kira lebih besar apa ditonjolkan gitu ya. Nah itu strategi-strategi mungkin ini psikologi aja ya, psikologi harga gitu ya. Selain mungkin harga-harga mungkin melakukan misalnya apa namanya apabila
Bapak Ibu jual lewat reseller gitu ya, marginnya berapa persen gitu ya, dan itu mungkin Bapak Ibu udah bisa hitung sendiri gitu ya, yang beberapa volume gitu ya, berapa pembeliannya gitu ya, dapat berapa persen margin dan segala macam. Atau place gitu, yang ketiga kemarin yang tadi kan ada produk yang tadinya utamanya adalah produk, brand, kemasan, rasa gitu ya. Utama sih sebenarnya produk gitu. Terus P yang berikutnya mengikuti aja gitu ya. Place misalnya, contohnya lokasi misalnya. Lokasi yang kira-kira Bapak Ibu menjadi channel distribusi penjualan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya toko offline yang cabangnya udah banyak gitu ya. Atau Bapak Ibu menggunakan channel-channel reseller misalnya, atau dengan atau agen atau distributor atau subdistributor misalnya seperti itu ya. Atau Bapak Ibu melakukan strategi yang melakukan dengan pasar lewat online misalnya, beberapa marketplace yang ada di Indonesia ini misalnya seperti itu kan bisa dilakukan juga. Nah ini P yang ketiga, strategi-strategi ini juga wajib Bapak Ibu note gitu ya. Jadi saya kira ini karena terkait dengan harga juga seperti itu. Kemudian promosi. Nah ini mungkin Bapak Ibu juga promo ini udah banyak contohnya gitu ya, udah banyak contohnya yang kira-kira dilakukan di Instagram, contohnya sosial media gitu ya, banyak yang melakukan endorse gitu ya, melakukan promo-promo sesuai dengan hashtag promosi seperti itu ya. Jadi atau promo-promo harga diskon di pembelian kedua seperti itu, atau harga-harga bila 10 kali beli dapat 1 kali gratis gitu ya. Ini kan promosi gitu ya. Nah ini yang kira-kira P yang keempat ini adalah faktor yang kira-kira wajib juga dilakukan supaya tetap produk atau brand yang dimiliki Bapak Ibu juga itu tetap ada di pikirannya si customer gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu nggak punya kesempatan promo, ya mungkin apabila dengan harga gitu ya, tapi wajib Ibu mungkin sekarang ini ya udah hukumnya udah wajib kali ya, Bapak Ibu harus eksis di internet, digital gitu ya, supaya exposure tentang brand Bapak Ibu ini udah ada lah sebenarnya seperti itu. Karena kalau yang literatur yang saya baca atau artikel yang saya baca, semua orang pasti sebelum beli itu biasanya, ini kalau belum ada faktor kedekatan ya, ini pasti search dulu di Google gitu ya, di Google sampai dia tahu produknya, referensinya, terus kemudian baru baca testimoni orang-orang gitu ya, baru akhirnya dia melakukan pembelian seperti itu. Gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu nggak melakukan promosi gitu ya, selain produk yang baik dan tempat distribusi yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya, mereka dapatkan gitu ya, itu mungkin salah juga seperti itu. Nah tadi P yang tadi keempat itu juga harus juga tunjang oleh 3P lainnya, seperti contohnya kalau misalnya Bapak Ibu mereka misalnya melakukan aktivitas marketing di digital misalnya, harus didukung oleh people misalnya, contohnya customer service yang sangat membantu misalnya, contohnya kalau Bapak Ibu di digital mungkin link WA-nya gampang dihubungi misalnya, contohnya seperti itu gitu ya. Karena psikologi orang Indonesia kan biasanya kan pasti berinteraksi dulu kan gitu ya. Kalau interaksinya ada gitu ya, mereka kan bukan beli gitu ya. Jadi jangan sampai faktor people ini juga menghalangi juga gitu ya. Contohnya kalau di offline channel mungkin kalau Bapak Ibu
SPG-nya jutek kan pasti nggak mau beli kan seperti itu kan. Itu atau misalnya nggak membantu sekali atau produk knowledge-nya nggak ngerti gitu ya si yang menjual itu mungkin juga menghalangi juga gitu orang membeli gitu ya. Atau prosesnya. Nah ini prosesnya yang katanya sih sebenarnya sekarang marketingnya harus customer oriented gitu. Journey-nya pengalaman si customer-nya ini kira-kira harus jadi apa ya? Jadi yang diutamakan gitu ya. Jadi karena kalau misalnya ekspektasi customer-nya nggak sesuai, mungkin dia akan